ini kami akan mewawancarai dua frater. Apakah kalian penasaran siapa frater yang kami akan wawancarai? Oke, silahkan nonton video ini sampai selesai. Baiklah, di sini ada beberapa teman saya dan juga dua frater yang akan kami wawancarai. Halo guys. Oke, baik, selamat sore kedua frater. Sore. Baik, jadi tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai tentang sebuah pengertian, pemahaman tentang filsafat Pancasila, karena melihat dunia kita, terlebih khusus di wilayah kita bangsa Indonesia sekarang semakin kacau dalam berbagai masalah, berbagai konflik, sehingga dalam penerapan kami dalam kehidupan kita sehari-hari, kami melihat bahwa masih ada kekacauan yang dialami oleh para masyarakat, para pemimpin negara maupun para kaum muda. Nah, sehingga sebelum kami mau bertanya, pertama-tama kami karena kita belum saling kenal, sehingga kami mau memperkenalkan diri kita masing-masing, sehingga dalam penjelasan dapat berjalan. Jadi ini dengan Bro Dio dan Dr. Junri. Baik, jadi ini kami lagi sementara ingin mewawancarai kedua frater Okto dan frater Junri. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja dalam pertanyaannya. Baik, jadi frater, saya mau bertanya tentang bagaimana peran filsafat Pancasila dalam memaknai pendidikan multikultural di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Ger atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang filsafat ini luas, dan salah satu filsafat yang kita miliki di Indonesia adalah filsafat Pancasila. Dan filsafat Pancasila ini dikategorikan sebagai filsafat praktis. Kenapa dikatakan filsafat praktis? Karena mengatur jalan hidup manusia secara praktis, apa yang kita lakukan, apa yang kita hidup, itu filsafat praktis. Nah, di dalam filsafat Pancasila ini, kenapa dikatakan praktis? Karena mengatur jalannya tata kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga di dalam filsafat Pancasila ada tiga landasan, ya, ada tiga landasan di dalamnya. Yang pertama itu landasan ontologis, yang kedua itu landasan epistemologis, dan yang terakhir itu adalah landasan aksiologis. Dari tiga landasan ini masing-masing punya peranan. Dan yang mau kita tekankan di dalam pertanyaan, mau dijawab dari pertanyaan itu tentang landasan yang kedua, itu landasan epistemologis, itu tentang pengetahuan kita tentang filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, persoalan yang sedang kita hadapi di Indonesia adalah budaya yang begitu banyak, agama, artinya multikulturalisme. Itu satu fenomena, satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan bagaimana caranya untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu? Ya, satu cara adalah para pendiri bangsa ini menghadirkan Pancasila di tengah bangsa ini. Kemudian kita pikirkan, kita kaji kembali menjadi satu filsafat, satu pandangan hidup bangsa. Nah, dari situ kita mulai belajar bahwa satu nilai yang diambil dari Pancasila adalah menyatukan setiap perbedaan. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Buder bahwa bagaimana kita bagaimana Pancasila dimaknai dalam pendidikan multikultural Indonesia. Nah, persoalan sekarang ini adalah kita tidak bersedia untuk menerima perbedaan. Kita maunya sama, maunya satu agama, maunya satu budaya, maunya satu bahasa. Dan kalau ada kelompok luar yang datang, kita merasa terganggu. Dan ini masalah di sekarang, masalah yang sedang kita hadapi di Indonesia saat ini, sehingga ada satu kelompok yang merasa superior di antara kelompok yang lain yang minoritas. Ada kelompok yang merasa lebih hebat, kelompok yang merasa lebih benar, kelompok yang merasa lebih unggul, dan menganggap yang lain itu rendah dan tidak berarti. Nah, Pancasila dihadirkan sebagai satu filsafat praktis untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Dan berhadapan dengan multikultural yang kita miliki, misalnya perbedaan agama, perbedaan budaya, bahasa, dan beragam pulau, kita menjumpai bahwa Pancasila mengikat kita. Dan ini satu kebanggaan bagaimana orang Eropa, orang luar melihat bahwa Indonesia begitu hebat. Kenapa punya 700 bahasa dan 100 hampir ribuan pulau, tapi bisa bersatu. Bayangkan, kita tidak pernah membayangkan bahwa orang Papua yang tipikal seperti itu bisa bersatu dengan orang Aceh. Dan bagaimana orang Sulawesi bisa bersatu dengan orang NTT. Nah, kalau kita hanya menekankan bahwa kita bersatu atas dasar agama, maka NTT, Maluku, Papua tidak akan masuk. Atau kita hanya berdasarkan suku, ya paling nanti Jawa sendiri, Minahasa sendiri. Nah, karena Pancasila sebagai filsafat yang praktis untuk mengatur pola hidup bangsa Indonesia, maka itu menjadi kekayaan dan ini menjadi kebanggaan. Nah, tantangan kita sekarang,
pendidikan nilai-nilai Pancasila, filsafat Pancasila kepada generasi itu agak redup karena mulai ada unsur sara di sana. Unsur sara itu apa? Unsur yang menekan itu suku, ras, agama, dan antar golongan, di mana golongan tertentu merasa bahwa saya lebih ini persoalan, sehingga di situ lahirlah satu jenis politik, namanya politik identitas. Jadi kita pilih yang seagama dengan kita pilih yang seras dengan kita pilih yang sebudaya dengan kita. Dan tantangan kita ke depan adalah bagaimana menghidupkan nilai filsafat Pancasila untuk pendidikan multikulturalisme, multikulturalisme. Karena untuk menjaga keutuhan bangsa yang begini besar, begini luas dari Sabang sampai Merauke, itu hanya bisa dipersatukan dengan Pancasila dan kekayaan kita. Sehingga ke depan kita sebagai generasi muda diharapkan untuk bisa bertemu adik-adik kita atau saudara-saudara kita harus selalu mengembangkan, menyampaikan nilai-nilai kekasih Pancasila, bahwa Pancasila itu mengatur kita untuk bersatu di dalam bangsa ini, untuk percaya kepada Tuhan dan juga mengutamakan mufakat demi keadilan dan kesejahteraan. Saya pikir ini satu dua hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana peran nilai Pancasila, filsafat Pancasila dalam menyatukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki di bangsa ini. Dan saya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Frater atas jawaban maupun sebuah tambahan mengenai pertanyaan dari bagaimana peran filsafat Pancasila. Nah, untuk pertanyaan berikut saya persilakan kepada penghuni yang bertanya. Baik, terima kasih Frater. Saya mau bertanya, bagaimana tantangan penerapan filsafat Pancasila pada zaman sekarang? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa. Sebelum saya menjawab, saya ingin mulai dengan satu hal. Mari kita kembali pada hakikat dari Pancasila itu sendiri. Kita tahu Pancasila adalah fondasi jiwa dari keutuhan bangsa itu sendiri. Karena itu mari, ini sekaligus menjadi konklusi untuk pertanyaan ini adalah bahwa tantangan kita sekarang itu adalah bagaimana kita bergerak kembali ke Pancasila. Apa yang sudah kita sepakati sebagai fondasi, sebagai jiwa yang menyatukan keberagaman dalam bangsa kita ini, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Pancasila. Mari kita kembali ke sana. Tinggalkan segala perspektif, segala idealisme kita masing-masing untuk bersatu masuk dalam satu rumah, yaitu di bawah naungan Pancasila. Kita tidak boleh kehilangan arah, kita tidak boleh kehilangan pegangan, karena Pancasila itu menjadi pegangan kita. Jika kita sudah meninggalkan fondasi kita, kita hanya sibuk untuk menata tiang-tiang bangunan, temboknya, kita mempercantik itu, kita melupakan fondasi, disitulah letak keretakan bangsa kita di sana. Karena itu, tantangan kita sekarang itu adalah ya masih kuat dengan isu tribalisme. Tribalisme masih begitu kuat mendominasi bangsa kita, di mana setiap suku, setiap kelompok ingin menunjukkan diri sebagai superpower, dia yang paling kuat, dia yang paling berjasa untuk negara kita, bangsa kita ini. Ya, dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mereka selalu berusaha untuk menyampingkan yang lain, seolah-olah merasa diri sebagai satu-satunya pejuang tunggal. Ini yang perlu kita hindari. Mari, karena itu ajakan saya, mari kita kembali ke jiwa, kembali ke akar kita. Akar kita itu adalah Pancasila. Sebagaimana filsafat tidak pernah berhenti pada satu jawaban. Filsafat selalu terbuka pada setiap jawaban, kritikan, dan selalu membuka dan menerima masukan-masukan yang lain. Karena itu, filsafat Pancasila idealnya itu adalah membuka diri, pikiran untuk menerima setiap perbedaan dalam pikiran, pandangan, apa segala macam itu diterima, disatukan, disepakati bersama, dan itu dijadikan sebagai jalan bagi keutuhan bangsa kita. Kemudian tantangan yang saya temukan juga dalam penerapan filsafat Pancasila ini adalah bahwa sistem pendidikan kita akhir-akhir ini tampak sekali bahwa terkesannya filsafat Pancasila atau terutama pendidikan tentang Pancasila ini sendiri terkesan seperti kurikulum kita menampilkan bahwa Pancasila itu hanya berhenti pada bangku SD, SMP, dan SMA. Pada perguruan tinggi itu sangat jarang untuk diajarkan Pancasila, padahal seperti tadi saya katakan bahwa Pancasila itu adalah fondasi kita. Jika kita tidak mengenal Pancasila, maka kita lupa identitas kita. Karena itu mari melalui kurikulum kita harus dalam sistem pendidikan kita perlu merevisi, memasukkan juga filsafat Pancasila dalam salah satu mata kuliah untuk perguruan tinggi. Karena itu sebagai mahasiswa, sebagai masa depan bangsa, bukan hanya masa depan kita dalam masa sekarang bangsa itu, kita mari menanamkan rasa cinta kita kepada Pancasila. Kita harus tahu hakikatnya dan jiwa kita itu apa Pancasila, karena dengan mengetahui kedalaman diri kita yang berakatkan pada Pancasila, pasti bangunan, tampilan, apa segala macam, fondasi kita kuat, tampilan yang menarik, itu baru kita sungguh-sungguh kita menghayati Pancasila itu sendiri. Kemudian tantangan yang kedua juga itu adalah terkait perspektif, pandangan. Ya, masih banyak pandangan yang keliru, saya tidak katakan salah, tetapi masih sangat keliru, karena banyak orang yang memiliki pemahaman yang kurang memadai dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Pancasila padahal kita tahu ia adalah payung fondasi yang di atasnya itu semua suku keberbedaan kita itu dibangun. Pancasila itu hanya satu, tetapi karena ia sebagai fondasi, maka kita yang dari
suku, agama, ras, antar golongan yang begitu berbeda, kita disatukan oleh Pancasila. Pancasila menjadi payung, menjadi nafas hidup kita dalam bangsa ini. Karena itu mari kita kembali ke sana, kembali ke rumah. Pulang ke rumah itu adalah yang penting, pulang kepada Pancasila. Dan satu hal juga bahwa kita belakangan ini lebih menyukai salah satu mentalitas yang muncul sekarang itu adalah mentalitas instan. Semuanya kita butuhkan cepat saja. Kita memperoleh sesuatu, kecepatan itu menjadi nilai fundamental bagi kita. Karena itu untuk berpikir, belajar lebih utuh, lebih lengkap tentang Pancasila, tentang jalan apa segala macam, kita tidak memberi perhatian lebih. Kita mau ke sana, kita tidak memikirkan bagaimana jalan ke sana, kita langsung maunya langsung tiba di sana. Karena itu mari kita harus belajar dari awal nih, apa yang sudah diterapkan oleh para pendiri bangsa ini, mari kita hidupi, kita terapkan dalam hidup kita. Dan juga kecenderungan kita itu adalah bahwa maunya kita satu. Konsep satu ini yang selalu membentangkan jurang, sehingga banyak orang keliru dalam menafsirkan satu itu. Satu itu orang berpikir bahwa dengan menjadi satu agama, satu kelompok, kita menjadi kuat. Seragam itu bagus, seragam itu rapi, tetapi jangan lupa bahwa seragam itu monoton. Sementara beragam, banyak keindahan di sana, kerukunan, keharmonisan tercipta di sana. Karena itu mari kita membuka diri seraya kembali ke Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Oke guys, terima kasih terakhir sudah melakukan waktu kami. Oke, baik pemirsa, jadi pada kesempatan ini kami telah melakukan wawancara tentang penerapan filsafat Pancasila di wilayah Indonesia dalam kebiasaan multikultural, dan dia punya tantangan mengenai filsafat Pancasila pada zaman ini. Nah, kami sudah melakukan wawancara dan penjelasan itu sangat mendalam. Jadi dalam penjelasan itu kami mendapatkan beberapa pengertian, beberapa pendapat baru dari penjelasan yang telah diberikan. Sehingga setelah kami mendengar sebuah penjelasan atau sebuah masukan, sebuah tanggapan, di situ pada akhirnya kita memahami bersama bahwa ternyata filsafat Pancasila memiliki banyak tantangan, dan dalam tantangan itu memiliki satu poin untuk mempersatukan. Ternyata salah satu tantangan adalah mengenai pendidikan. Ternyata sebenarnya Pancasila menjadi dasar negara, dasar dalam kehidupan kita untuk mempersatukan. Namun dalam dunia dalam kenyataannya Pancasila hanya tertuju dalam sekolah dasar maupun sekolah menengah. Sedangkan dalam perguruan tinggi tidak diterapkan. Sehingga kita perlu mengetahui dan memaknai bahwa ternyata filsafat Pancasila, terlebih khusus dalam poin Pancasila, dapat mengajarkan kita tentang sebuah kebaikan, tentang untuk mempersatukan. Sehingga apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita temui, apa yang telah kita terapkan menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan kita. Baik, itu sebuah kesimpulan yang saya berikan kepada kita bersama, supaya kita mengerti dan memahami bahwa ternyata Pancasila merupakan poin penting dasar yang mempersatukan dan menerapkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih.